Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada session kali ini, atau pertemuan kali ini, kita akan sama-sama membahas dan berdiskusi mengenai konsep nilai waktu uang. Materi yang akan saya sampaikan ini merupakan materi hasil diskusi antara saya dengan Bapak Fersyandika Yuda Pratama yang sama-sama mengampu mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan. Berbicara time value of money atau nilai waktu uang, yaitu merupakan suatu konsep yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang akan lebih berharga daripada nilai uang masa yang akan datang, atau suatu konsep yang mengacu pada perbedaan nilai uang yang disebabkan karena perbedaan waktu. Nilai waktu uang ini, jadi pada konsepnya menyatakan bahwa uang yang ada sekarang itu nilainya akan lebih berharga daripada nilai uang pada masa yang akan datang. Hal tersebut disebabkan karena adanya perbedaan waktu. Time value of money atau nilai waktu uang ini merupakan konsep yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang akan lebih tinggi nilainya mengikuti faktor waktu dan bunga yang terjadi. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi nilai waktu uang, yaitu tingkat inflasi, perubahan suku bunga bank, kebijakan pemerintah dalam hal pajak, dan lain sebagainya. Jadi mengapa nilai uang sekarang itu akan lebih tinggi nilainya dibandingkan nilai uang di masa yang akan datang? Karena beberapa faktor yang dapat mempengaruhi nilai uang itu sendiri, yang diantaranya tingkat inflasi, perubahan suku bunga bank, kebijakan pemerintah dalam hal pajak, dan lain sebagainya, sehingga membuat nilai uang pada masa yang akan datang itu lebih kecil dibandingkan nilai uang sekarang. Terdapat beberapa konsep perhitungan time value of money. Yang pertama adalah konsep future value dengan rumus VT sama dengan V0 dikalikan 1 plus R pangkat T. Jadi kalau teman-teman menggunakan tabel FVIF, maka rumusnya menjadi FVT sama dengan V0 dikalikan FVIF TR. FVT ini yang dimaksud adalah future value atau nilai yang akan datang pada tahun ke T. Jadi kita melihat atau bisa menghitung nilai yang akan datang pada tahun ke berapa yang diinginkan. V0 yang dimaksud adalah nilai pada tahun ke-0 atau saat ini, berapa nilai uang tersebut. FVIF adalah future value interest factor yang didapat dari rumus 1 plus R pangkat T. Kalau kalian menggunakan tabel FVIF, berarti kalian bisa langsung mendapatkan nilainya tanpa menghitung manual 1 plus R pangkat T. T di sini adalah jumlah periode, sedangkan R adalah tingkat bunga. Konsep future value ini contohnya, jika seseorang mempunyai uang Rp1.000 dan ditabung di suatu bank dengan bunga 10% per tahun, maka
berapa nilai tabungan setelah 1 tahun atau pada akhir tahun pertama. Jadi contohnya, kalau teman-teman punya uang 1.000 ditabungkan di suatu bank, bunga yang diberikan oleh bank itu sebesar 10% per tahun. Maka kita bisa menilai berapa nilai tabungan kita setelah 1 tahun atau pada akhir tahun pertama. Misalkan kalian menabung pada bulan Januari, nah pada bulan Desember ini berapa yang akan kalian dapatkan? Menggunakan rumus yang tadi, maka kita bisa melihat VT-nya adalah VT yang kita akan ketahui itu pada tahun pertama, maka V1 sama dengan 1.000, tadi uang yang ditabungkan Rp1.000 dikalikan 1 plus 0,1 karena 10% dipangkatkan 1. 0,1 dipangkatkan 1 tetap 0,1. Jadi 1.000 dikalikan 1,1 jumlahnya 1.100. Maka jika bunga yang diberikan bank itu sebesar 10% per tahun, maka pada tahun pertama uang teman-teman akan menambah Rp100. Menabung Rp1.000 pada akhir tahun, uang yang akan kalian dapatkan sebesar Rp1.100. Itu jika kita menghitung dengan konsep future value. Konsep berikutnya untuk menghitung time value of money adalah konsep present value. Rumusnya V0 sama dengan VT dibagi 1 plus R pangkat T. Atau jika menggunakan tabel PVIF atau present value interest factor, maka rumus yang digunakan adalah PV0 sama dengan PT dikali PVIF TR, di mana PV0 atau V0 adalah present value atau nilai sekarang pada tahun ke-0, sedangkan VT adalah nilai masa yang akan datang pada tahun ke-T. PVIF yaitu present value interest factor. Jadi kalau teman-teman melihat nilai di tabel PVIF, maka bisa langsung dikalikan dengan nilai masa yang akan datang pada tahun ke-T. Contohnya bagaimana untuk konsep present value? Seseorang akan menerima pada akhir tahun keempat yang akan datang sejumlah 1.262.000. Berapakah besarnya nilai sekarang uang tersebut bila suku bunganya adalah 6%? Kalau tadi kita melihat, kalau saya nabung 1.000 di bank dengan bunga 10%, itu tahun pertama saya akan dapat berapa? Nah, kalau konsep present value ini yang kita ketahui adalah nilai pada tahun akhirnya, yang kita contohkan di sini itu tahun keempat sebesar 1.262.000. Maka berapa uang yang harus saya tabungkan sekarang jika bank itu memberikan bunga sebesar 6%? Maka kita bisa hitung VT yang kita ketahui adalah nilai uang pada tahun keempat, maka V4 dibagi 1 plus 0,06 atau 6% dipangkatkan 4. Perkalian dan dipangkatkan penambahan 1 plus 0,06 ini dipangkatkan 4 itu sebesar 1,262. Maka 1.262.000 dibagi dengan 1,262 sama dengan 1 juta. Jadi kalau bank itu memberikan bunga sebesar 6% per tahunnya, kalau kita mau dapat uang 1.262 pada tahun keempat, maka kita harus menabung saat ini itu sebesar 1 juta. Konsep berikutnya adalah konsep future value annuity,
dinyatakan dengan rumus FPA T atau periode sama dengan A kali 1 plus R pangkat T dikurangi 1 dibagi R. Kalau menggunakan rumus tabel rumus FPA atau Future Value Annuity, maka bisa kita hitung FPA sama dengan A kali FPIFA TR, di mana FPIFA T ini adalah nilai sejumlah uang pembayaran seri, A itu besarnya pembayaran, R itu tingkat suku bunga, dan T adalah jumlah tahun. Kita akan lihat contoh konsep Future Value Annuity. Seorang debitur melunasi angsuran hutangnya sebesar 10 juta setiap tahun selama 3 kali pembayaran. Bila tingkat bunga pinjaman 10%, maka berapakah jumlah pada akhir tahun ketiga? Jadi debitur ini akan melunasi angsuran hutangnya sebesar 10 juta pada setiap tahun selama 3 kali pembayaran. Tingkat bunganya 10%. Maka berapa jumlah pada akhir tahun ketiganya? Kita bisa lihat nilainya 10 juta dikalikan 1 plus 0,1 atau 10% dipangkatkan 0. Nah, kita hitung, ditambah pangkatkan 1 ditambah dipangkatkan 2, sehingga jumlah akhir pada tahun ketiga itu sebesar 33.100 atau 33.100.000 rupiah. Hasil perhitungan FP tersebut akan sama bila menggunakan tabel FPIFA dengan T-nya 3, R-nya 10. Jadi tahunnya itu karena 3 kali pembayaran, maka T periodenya adalah 3 dan suku bunganya sebesar 10%. Maka bisa dihitung 10 juta dikalikan tadi FPIFA itu sebesar 1,1 dipangkatkan 3 dikurangi 1. Maka 10 juta dikalikan 3,31, jumlahnya adalah 33.100.000 rupiah. Jadi kalau seorang debitur ini punya hutang 10 juta mau dibayar 3 kali, tingkat bunga pinjamannya 10%, maka pada tahun ketiga dia sebenarnya membayar 33.100.000 rupiah. Jadi kalau tadi kita berbicara future value annuity, sekarang konsep berikutnya konsep present value annuity. Jadi menghitungnya adalah kebalikannya dari menghitung FPA. Rumusnya PVA sama dengan A kali PVIFA. Contohnya, Ella akan melakukan pembayaran SPP untuk rencana kuliahnya selama 3 tahun mendatang sebesar 1 juta rupiah yang dibayarkan setiap akhir tahun. Berapakah uang yang harus disediakan dari sekarang untuk kuliah selama 3 tahun tersebut? Kita coba gunakan tabel PVIFA, di mana T-nya ketiga karena 3 tahun, periodenya 3 tahun mendatang, dan kita asumsikan suku bunganya itu 10%. Maka bisa dihitung 1 juta dikalikan, dilihat di tabel PVIFA bahwa dengan periode 3 dan suku bunga 10% itu sebesar 2,487. Maka jumlahnya 2.487.000. Jadi uang yang harus disediakan oleh Ella untuk membayar
kuliah selama 3 tahun mendatang itu sebesar 2.487. Konsep berikutnya yaitu konsep perpetuity. Present value perpetuity ini dapat dihitung dengan rumus PVP sama dengan A dibagi dengan R. R kecil ya, suku bunga. Contohnya, akan diterima arus kas sebesar 1 juta rupiah setiap tahun selamanya dengan tingkat diskonto sebesar 10% dengan perhitungan sebagai berikut. Tadi yang akan diterima arus kasnya itu 1 juta, tingkat diskontonya 10%, maka 0,1, maka present value perpetuity-nya sebesar 10 juta rupiah. Berikutnya, penentuan tingkat bunga. Contohnya begini. Misalkan Bank Century memberikan pinjaman itu sebesar 10 juta rupiah hari ini kepada Shaolin dengan syarat harus membayar 17,62 juta pada akhir tahun kelima. Berapa persen biaya pinjaman tersebut? Jadi contohnya Bank Century ini atau sebuah bank akan memberikan pinjaman kepada nasabah sebesar 10 juta rupiah, tetapi dengan syarat ketika tahun kelima, pada akhir tahun kelima, nasabah ini harus membayar sebesar 17,62. Jadi kita akan menghitung berapa persen biaya pinjaman jika kita melakukan kredit pada bank tersebut. Persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan konsep future value. Jadi tadi rumusnya FP5 karena dilihat pada periode kelima, akhir tahun kelima, sama dengan V0 dikalikan dengan FPIF. Nah, kita kan mau tahu nih FPIF-nya itu berapa. Maka kita munculkan angka FP5-nya pada periode kelima sebesar 17,62 juta itu sama dengan V0 karena pinjamnya sekarang itu, maka nilainya dimasukkan dalam V0 sebesar 10 juta. Maka 17,6 dibagi dengan 10. 17,62 dibagi dengan 10, maka FVIF-nya sebesar 1,762. Nah, dari 1,762 ini kita melihat untuk periode kelima nilainya 1,762 itu pada tabel FVIF itu berapa? Kita bisa lihat nilainya atau suku bunganya sebesar 12%. Maka bisa kita ketahui tingkat bunga atau persen biaya pinjamannya sebesar 12%. Dari hutang 10 juta harus membayar 17,62 juta dengan periode 5 tahun, maka tingkat suku bunga yang diberikan adalah sebesar 12%. Present value dari jumlah arus kas yang berbeda. Ini contohnya, kalau kalian itu seorang pedagang mobil mewah dan mengharapkan tingkat keuntungan 10%. Teman-teman menjual kepada seseorang atau kepada customer secara kredit dengan angsuran pada akhir tahun ke-1 itu 300 juta, tahun kedua 100 juta, dan tahun ketiga 200 juta. Ini asumsinya seperti itu. Berapakah harga beli yang seharusnya Anda bayar saat ini kepada pemasok? Jadi kalau kalian memberikan kredit kepada customer, tahun pertama kamu harus bayar 300 juta, tahun kedua kamu harus bayar 100 juta, dan tahun ketiga kamu harus bayar 200 juta. Dengan asumsi kita
kepengen tingkat keuntungan kita tuh 10%. Maka berapa harga beli yang seharusnya teman-teman bayar saat ini kepada pemasok? Nah, kita bisa lihat tabel PVIF per tahunnya berapa. Didapat jumlah harga beli saat ini sebesar 505,63. Dilihat di mana? Pada tahun pertama yang akan datang di akhir tahun depan, kita akan menerima 300 juta. Berapa nilainya dengan tingkat keuntungan 10%? Berapa nilai PVIF-nya? Nilai PVIF-nya pada tahun pertama itu sebesar 0,9091. Maka present value-nya atau nilai sekarangnya ya betul, present value-nya itu sebesar 272,73 juta. Sedangkan pada tahun kedua penerimaan sebesar 100 juta dengan PVIF 0,8264, maka didapat present value sebesar 82,64. Pada tahun ketiga yang kita terima ada 200 juta rupiah dengan PVIF 0,7513, maka didapat present value 105,26. Maka didapat jumlah harga beli saat ini itu sebesar 505,63 juta rupiah. Perhitungan present value dari jumlah arus kas yang berbeda, kita bisa lihat jika seri pelunasannya agak berbeda, yaitu akhir tahun ke-1 sebesar 300 juta. Tahun kedua yang tadinya 100 juta itu diubah menjadi 200 juta. Dan selanjutnya itu 100 juta selama 8 tahun. Maka perhitungannya adalah present value 300 juta yang jatuh tempo pada 1 tahun itu dikalikan dengan 0,9091, totalnya 272,73. Sementara present value 100 juta dengan present value 200 juta dengan jatuh tempo 2 tahun itu PVIFA-nya adalah 0,8264. Maka didapat angka 165,28 juta. Sisanya yang 100 juta itu dengan 8 tahun anuitas. Maka PVA awal tahun ketiganya itu PVIFA-nya itu 5,3349 dikalikan 100 juta, maka didapat 533,49 juta. Dari 533,49 ini dikalikan ke 8 tahun, melihat tabel PVIF-nya sebesar 0,8264 dikalikan 533,49, maka didapat present value-nya sebesar 440,88. Maka present value totalnya kalau dibayar sampai sampai 8 tahun, maka present value-nya sebesar 878,89 juta. Ketika kita berbicara economic value of time, ini kita berbicara sebuah konsep di mana waktulah yang memiliki nilai ekonomi, bukan uang yang memiliki nilai waktu. Economic value of time dapat diartikan memaksimumkan nilai ekonomis suatu dana pada periode waktu. Jadi bukan uang yang memiliki nilai waktu, tetapi konsepnya adalah waktulah yang memiliki nilai ekonomi. Namun, pada dasar perhitungan prinsip yang berbasis time value of money itu adalah yang diperhitungkan adalah bunga. Berapa persen tingkat bunga? Maka itulah yang menjadi dasar perhitungan pada time value of money. Sedangkan dasar perhitungan pada prinsip yang berbasis economic value of time, itu adalah nisbah. Berbeda ya.
Kalau time value of money, nilai waktu uang yang menjadi dasar perhitungan adalah bunga. Sedangkan economic value of time itu dasarnya adalah nisbah. Jadi dalam pandangan Islam mengenai waktu seseorang itu bukan dilihat dari kuantitasnya, melainkan dilihat dari kualitasnya. Semakin efektif dan efisien waktu yang digunakan, maka akan semakin tinggi nilai waktunya dan juga akan mendatangkan keuntungan. Jadi bukan dilihat seberapa besar bunganya, seberapa lama kita melakukan kegiatan ekonomi, tetapi dilihat seberapa efisien dan efektif waktu yang digunakan, maka akan semakin tinggi nilai waktu dan secara otomatis akan mendatangkan keuntungan. Jadi perbedaan pada ekonomi konvensional dengan syariah, kalau konvensional itu menggunakan time value of money dengan dasar bunga, kalau pada syariah itu menggunakan economic value of time, di mana saya ulangi bahwa economic value of time merupakan sebuah konsep di mana waktulah yang memiliki nilai ekonomi, bukan uangnya yang memiliki nilai waktu. Sehingga semakin efektif dan efisien waktu yang digunakan, maka akan semakin tinggi nilai waktu dan secara otomatis atau mengikuti itu adalah keuntungan. Terima kasih untuk waktunya teman-teman mendengarkan materi pada sesi hari ini, pada pertemuan hari ini. Tidak terasa kita akan semakin mendekati ujian tengah semester. Perhatikan semua materi yang sudah didapatkan, pelajari lebih dalam lagi, dan pesan saya, jangan hanya bersumber pada materi yang saya dan Pak Yuda berikan, tetapi eksplorlah materi-materi dengan pokok bahasan yang sama dari sumber-sumber yang lainnya. Karena saya percaya semakin banyak kalian membaca dan mendengarkan materi dari banyak sumber, kalian akan semakin terbuka untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih besar dan lebih bermanfaat pastinya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.